bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Selamat siang Ibu Christine. Selamat siang Ibu Yeni. Apa kabar hari ini Ibu? Puji Tuhan, kabar baik. Oke Ibu, jadi rencana kita hari ini adalah melakukan coaching untuk supervisi akademik. Ya Ibu. Saya sebagai supervisor akan menanyakan beberapa hal kepada Ibu selaku coach untuk melakukan coaching kepada coaching nantinya. Jadi kita akan mendiskusikan terkait rubrik penilaian. Rubrik penilaian ini di mana saya akan menilai coach dan coaching nanti di dalam proses coaching. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Terus bagaimana nanti penerapan Ibu dalam menggunakan kompetensi coaching. Kemudian Ibu, saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan terkait kegiatan coaching nanti yang akan Ibu lakukan, yaitu Ibu ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana nanti dalam proses coaching ini. Ya, jadi baik, terima kasih Ibu Yeni. Ketika saya melakukan proses coaching sebentar ini, kompetensi yang ingin dibantu atau yang ingin saya kembangkan itu ada dua, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan menggunakan teknik rasa. Ya, baik sekali, Bagian mana nanti yang Ibu inginkan untuk saya amati yang lebih spesifik? Ya, yang lebih spesifik lagi, ya kemungkinan mendengarkan aktif. Mendengarkan aktif. Ya. Terkait dengan pilihan Ibu ini, apa penilaian Ibu sendiri terhadap pilihan Ibu tadi? Iya, penilaian terkait dengan pilihan saya ini bahwa nanti dalam coaching itu saya menerapkan alur tirta. Oke, menerapkan alur tirta ya. Iya. Harapan Ibu dari observasi nanti yang akan kita lakukan bersama. Iya. Jadi baik Ibu ini, harapan saya sebentar yaitu dengan alur tirta, saya harapkan coach ini bisa menggali ide-ide dan coach juga bisa menemukan solusi dari permasalahan yang ditemukan. Oke Ibu, sudah baik sekali, dan sebentar saya akan mencatat beberapa hal mungkin yang saya temukan dalam proses coaching Ibu, kemudian akan saya sampaikan nanti pada pasca supervisi. Selamat melakukan coaching Ibu, semoga sukses bersama coaching. Ya, siap Ibu, terima kasih. Permisi Ibu Christine, selamat siang. Oh, selamat siang Ibu. Apa kabar? Puji Tuhan, baik Ibu Christine. Amin, semoga sehat-sehat ya. Amin. Saya lihat ini Ibu Ira kelihatannya kurang semangat hari ini. Itu sudah Ibu Christine, ini tujuan saya ke sini memang ada sedikit kegalauan Ibu Christine. Saya sudah tidak tahu harus menyampaikan ini ke siapa lagi. Oh iya, tidak apa Ibu Ira, kebetulan saya juga tidak sibuk hari ini. Jadi begini Ibu Christine, saya sudah 2 hari ini sedang tidak nyaman, dan saya kurang nyaman, tidak tenang saya 2 hari ini Bu Christine. Itu sehingga saya juga bingung ini harus menceritakan ke siapa Ibu Christine. Oh begitu, tidak nyaman. Kira-kira ada yang bisa saya bantu kok Ibu Ira dari ketidaknyamanan tadi ini? Saya berharap dengan saya bercerita ke Ibu Christine ini saya bisa mendapat kenyamanan Ibu Christine. Jadi 2 hari yang lalu saya marah sekali sama Samuel yang di kelas 8B gitu, sehingga saya tidak bisa lagi
mengontrol emosi saya hari itu, jadi saya lempar sudah ini sama Samuel pakai penghapus begitu Kristen, sehingga ada sedikit benjol di kepalanya Samuel. Oh begitu. Jadi ibu melempar Samuel dengan penghapus begitu. Kira-kira apa yang Samuel lakukan sampai ibu semarah begitu? Jadi 2 hari lalu itu saya mengajar di kelas 8B. 10 menit pertama setelah saya masuk itu Samuel minta izin keluar. Saya izinkan. Setelah itu dia masuk, 10 menit kemudian dia minta izin lagi. Setelah itu dia tidak masuk. Saya cari ke kamar mandi, saya pikir jangan-jangan ada apa-apa, saya khawatir gitu. Iya. Saya cek ke kamar mandi, ternyata Samuel tidak ada di sana. Kemudian saya cari ke belakang sekolah, ternyata beliau ada di samping sekolah sedang nonton teman-temannya dari kelas lain sedang praktik olahraga. Jadi karena beliau tahu bahwa saya sedang mencari, dia lari ke depan, kemudian masuk ke kelas, langsung bergabung ke kelompok gitu. Karena tidak saya temukan di sekeliling sekolah, saya masuk lagi ke dalam kelas, Ibu. Waktu di dalam kelas, saya lihat dia lihat saya, dia tertawa, begitu. Saya merasa dipermainkan, padahal saya sudah sangat khawatir tentang keberadaannya dia, begitu. Tapi dia malah tertawa, begitu. Jadi saya sangat emosi. Barang terdekat yang ada di dekatnya saya saat itu penghapus itu, jadi saya lempar ke Samuel, kena di keningnya, benjol waktu itu, dan si penghapus ini melenting kena ke Arkiawan, dan di sampingnya kena sudut matanya Arkiawan, sehingga jadinya merah matanya Arkiawan. Oh begitu. Jadi ceritanya ini Samuel ini menghilang dari kelas, padahal ibu sementara mengajar begitu. Terus setelah ibu sudah cari-cari, malah dia sepertinya mengolok-olok lagi begitu. Kira-kira apa yang ibu mau lakukan nanti? Jadi setelah kejadian itu saya kemudian emosi saya sudah surut. Saya memang merasa bahwa saya sangat berlebihan, emosi saya saat itu betul-betul tidak terkontrol. Saya merasa bersalah, Christine. Jadi saya ingin sekali bertemu dengan Samuel, begitu. Tapi sampai hari ini Samuel tidak mau bertemu saya. Itu membuat saya tidak nyaman, Christine. Oh begitu tuh. Padahal ibu ini sudah mau bertemu dengan Samuel. Terus kalau boleh tahu, ini apa ya yang membuat Ibu Ira merasa tidak nyaman dan tidak tenang dengan Samuel ini? Itu ya, pertama karena dia sebagai anak didik, ibu dia tidak mau ketemu saya. Ditambah saat itu saya membuat dia mungkin terluka secara batin, kemudian dia punya kepala juga benjol. Dia mungkin akhirnya belajar tidak nyaman. Selain itu juga ibu, anak-anak kelas 8B kelihatannya mulai tidak nyaman juga dengan saya, karena saat itu mereka menyaksikan betul saya sangat marah. Itu membuat saya tidak nyaman dengan Kristen. Oh iya. Jadi setelah saya mendengar penjelasan dari Ibu Ira ini, berarti ini sudah 2 hari ini Ibu dan Samuel tidak bertemu begitu ya. Terus kalau boleh tahu, apa yang Ibu Ira nanti lakukan supaya Samuel bisa bertemu dengan Ibu? Saya sudah bertemu dengan ibu guru BK, BPBK untuk bisa mempertemukan saya dengan Samuel. Begitu. Setelah itu saya juga mau rencananya bertemu dengan anak-anak kelas 8B juga sekali. Iya, jadi baik. Sebentar misalnya kalau ibu sudah ketemu dengan Samuel, kira-kira apa yang ibu mau lakukan? Pertama saya minta maaf tindakan fisik yang saya sudah lakukan. Kemudian saya mau juga supaya Samuel bisa mendengarkan alasan kenapa saya semarah itu. Saya juga mau mendengarkan Samuel apa kurangnya kelas yang saya ampu itu sehingga Samuel main keluar gitu. Itu yang mau saya lakukan ini. Oh iya, jadi baik. Memang rencananya Ibu Ira ini sangat bagus sekali. Dan selain itu, apa lagi yang Ibu Ira lakukan setelah minta maaf?
saya bertemu dengan anak kelas 8B juga Ibu, karena ada sekarang itu mereka seperti tidak nyaman jika ketemu saya, begitu mereka jadinya ketakutan gitu. Itu yang saya rasa ketika saya bertemu dengan anak-anak kelas 8B. Oh iya, jadi memang ide yang sangat bagus sekali Ibu Ira. Jadi sudah ada rencana penyelesaian ya begitu ya. Jadi mengenai emosi ibu yang tidak terkontrol, bisa saja kita menggunakan teknik stop jika kita merasa sesuatu yang kita alami itu sangat berat. Jadi dimanapun kita berada, kita itu adalah guru yang menuntun dan kita harus sadari itu. Terima kasih banyak Ibu untuk motivasi, masukannya untuk saya. Saya berharap Ibu tidak bosan juga untuk terus menemani saya, mendengarkan curahan hati, tidak ada permasalahan. Jadi syukurlah Ibu Ira kalau sudah merasa lega, tidak bingung lagi. Jadi mengenai rencana penyelesaian yang Ibu sampaikan tadi ini, kapan Ibu mau lakukan? Segera Ibu, segera saya lakukan karena tadi saya sudah bertemu dengan Ibu Guru BPBK. Saya berharap nanti di hari Senin Ibu Guru BPBK bisa mempertemukan saya dengan Samuel, juga saya bisa bertemu dengan anak-anak kelas 8B. Ya. Jadi baik, memang ini sangat bagus sekali. Jadi apa yang menjadi rencana Ibu kita bisa cepat selesaikan. Dan kalau boleh tahu setelah Ibu menyelesaikan ini nanti kita bisa berbincang-bincang lagi. Bisa ya Bu Ira ya? Iya, kira-kira perasaan Ibu Ira setelah mendapatkan solusi tadi ini? Saya lega. Selama ini sudah saya tidak nyaman beberapa hari ini, kemudian ada pelajaran-pelajaran berharga juga yang saya dapatkan, begitu pertanyaan-pertanyaan Ibu yang tadi itu tidak memberatkan tapi menuntun saya supaya ternyata ini jalan keluar yang bisa saya ambil, jalan keluar yang baik, yang pas untuk permasalahan yang saya hadapi. Terima kasih banyak Ibu sudah menuntun saya untuk menemukan solusi. Saya juga terima kasih Ibu Ira karena apa yang menjadi permasalahan kita bisa ada solusinya. Sukses Ibu Ira. Terima kasih banyak. Sama-sama. Selamat siang Ibu Kristi. Selamat siang Ibu Yeni. Bagaimana perasaannya Ibu tadi setelah Ibu melakukan proses coaching bersama Koci? Jadi baik Ibu Yeni. Perasaan saya setelah saya melakukan proses coaching tadi itu, saya sangat senang karena selama saya melakukan proses coaching, saya melakukan prinsip coaching yaitu model Tirta. Jadi di situ saya bisa menggali ide-ide dari si coach tadi. Jadi Ibu sudah menerapkan alur Tirta ya? Iya. Oke. Jadi saya juga Ibu mohon izin, saya akan menyampaikan catatan hasil observasi saya tadi ketika Ibu melakukan coaching. Boleh Ibu? Ya, silakan Ibu Yeni. Jadi catatan saya ini tadi Ibu sudah secara baik dalam proses coaching itu menyampaikan alur Tirta, kemudian teknik rasa, terus juga menggunakan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi coaching. Di mana tadi saya melihat Ibu begitu luar biasa memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada coaching sehingga coaching sendiri dapat menemukan solusi dari masalah yang dihadapi. Itu sangat luar biasa Ibu. Terima kasih Ibu Yeni. Oke Ibu. Jadi itu tadi catatan saya Ibu Jadi dari proses coaching ini, kira-kira menurut Ibu kompetensi apa lagi yang akan Ibu kembangkan ke depan dalam melakukan coaching? Jadi baik Ibu Yeni, setelah saya melakukan proses coaching tadi itu, jadi saya juga ingin sekali mengembangkan kompetensi bagaimana saya mengajukan pertanyaan berbobot kepada si coach. Jadi
bisa menggali ide-ide dari si coaching. Oke, itu yang sangat luar biasa ya. Jadi mengembangkan kompetensi yang lain lagi selain kompetensi tadi yang Ibu sebutkan di awal, mendengarkan aktif. Dan tidak boleh dilupakan kompetensi yang satu, yaitu presence, hadir seutuhnya, sehingga nanti ke depan kita dapat memaksimalkan proses coaching. Kira-kira harapan Ibu ke depan ini dalam melakukan proses coaching apa? Ya, harapan saya setelah saya melakukan proses coaching ini, saya bisa menerapkan alur tirta, di mana bisa menggali ide-ide dari si coaching supaya bisa menemukan solusi dari permasalahan. Yaitu Ibu. Ya, jadi semoga nanti kita dalam penyerapan coaching ke depan kita dapat menggunakan alur tirta, teknik rasa, dan kemudian menggunakan prinsip coaching. Semoga proses coaching nanti akan kita lakukan dapat sukses secara bersama-sama. Terima kasih Bu Yeni. Demikian Ibu. Sampai ketemu lagi nanti. Sukses. Mari bergerak, lekas bergerak. Selamat siang Ibu Yeni. Selamat siang Ibu Ira. Apa kabar Ibu Yeni? Kabar saya sangat luar biasa Ibu. Itu tergambar dari wajahnya sangat ceria. Jadi Ibu Yeni, hari ini kita akan melakukan percakapan supervisi dalam rangka coaching untuk supervisi akademik ya. Oke, sebagai supervisor nanti saya akan menanyakan beberapa hal. Kemudian sekarang kita akan berdiskusi tentang rubrik penilaian. Nanti ketika Ibu Yeni melakukan coaching, saya akan menilai coach Ibu Yeni dan coachingnya dalam melakukan coaching. Kemudian saya akan lihat apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian bagaimana Ibu Yeni menerapkan prinsip coaching. Gitu. Oke, kita langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Ibu Yeni ingin saya membantu Ibu Yeni mengembangkan kompetensi yang mana? Iya Ibu, kompetensi dalam coaching ini ada 3: presence, hadir secara utuh, mendengarkan secara aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot. Dan yang ingin saya Ibu nanti bantu untuk mengembangkan kompetensi itu 2, itu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot ya. Bagian mana yang nanti Ibu ingin saya amati ketika coaching? Ya, yang lebih spesifik lagi Ibu, saya mau Ibu membantu saya untuk mengamati atau mengobservasi pada mendengarkan aktif, supaya dimana ketika saya mampu mendengarkan secara aktif permasalahan yang disampaikan oleh coach, saya juga dapat menuntun coach untuk coach sendiri dapat menemukan solusi dari masalah yang dihadapi. Oke. Bagaimana penilaiannya Ibu Yeni sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Oke, penilaian saya bahwa dengan mengembangkan kompetensi coaching, yaitu mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, dan presence, maka akan membantu coach sendiri untuk dapat menemukan solusi dari setiap persoalan yang dihadapi. Walaupun dalam coaching sebentar yang ingin saya Ibu bantu untuk mengamati, yaitu mendengarkan aktif. Oke. Apa harapan Ibu Yeni terhadap observasi yang akan dilakukan setelah ini? Ya, harapan saya sudah pasti yaitu agar coach mampu menemukan solusi dari masalah-masalah yang dihadapi baik dalam proses pembelajaran bahkan pada kehidupan pribadinya. Baik. Ibu Yeni, itu sebuah pertanyaan yang saya ajukan. Semoga proses coaching hari ini berjalan dengan lancar. Ibu Yeni dapat menggali kompetensi dari coach yang akan Ibu Yeni coaching. Oke, terima Semoga kasih. sukses. Iya, terima kasih Ibu. Selamat siang Ibu Christine. Selamat siang Ibu Yeni. Apa kabar Ibu? Puji Tuhan, kabar baik Ibu Yeni. Tapi saya lihat Ibu Christine macam sedikit lesu begitu. Bagaimana ini Ibu? Ada
masalah kah? Iya, betul Ibu Yeni, itu sudah dari tadi ini saya merasa gelisah betul. Makanya ini saya datang di Ibu Yeni, saya mau curhat, begitu ada yang saya mau sampaikan. Oh gitu. Ada masalah apa ya macam serius betul ini. Jadi kira-kira yang membuat ibu gelisah ini apa? Iya, jadi begini Ibu Yeni, saya ingin temukan ada sedikit masalah di dalam kelas. Jadi waktu saya mengajar di kelas, ini kan materi perkalian. Saya lihat ini anak-anak ini macam susah sekali begitu untuk mau diajak ngobrol, tanya jawab terkait ini materi, anak susah sekali. Nah itu yang jadi persoalannya saya, makanya saya datang berdiskusi dengan Ibu Yeni. Iya. Jadi mengajak anak-anak untuk mengobrol terkait perkalian, Iya, itu menjadi masalah untuk ibu. iya, betul sekali Ibu. Iya. Jadi kira-kira apakah ibu sudah pernah menelusuri apa sih yang menyebabkan anak-anak itu susah sekali untuk diajak bekerja sama atau untuk mengerjakan tugas perkalian? Iya, jadi betul sekali Ibu. Ketika saya sudah melakukan proses pembelajaran, ya ketika saya mengamati anak-anak ini, terkhusus di materi perkalian ini, waktu saya bertanya anak itu cepat menjawab karena mereka ini menghafal begitu. Jadi ketika saya kasih soal, ternyata aduh Tuhan, mereka tidak tahu konsepnya. Cara menghitung perkalian itu tidak tahu sama sekali. Itu. Iya. Jadi ibu sudah kira-kira sudah menemukan dia punya masalah itu tadi bahwa anak-anak ternyata hanya menghafal tapi tidak memahami konsep. Iya, betul sekali Ibu. Iya. Jadi seperti apa sih kondisi ideal yang ibu harapkan dari proses ini? Iya, kondisi ideal ini yang saya harapkan, saya ingin sekali saya punya anak-anak ini, mereka itu memahami konsep dulu. Mereka itu harus memahami konsep dulu, baru ketika kita memberikan soal anak-anak bisa menjawab. Jadi kalau hanya sekedar menghafal, maka anak-anak itu mudah lupa. Iya. Kemudian sekarang ibu sudah punya kondisi ideal seperti itu. Iya. Kira-kira rencananya ibu ini apa yang ibu mau lakukan? Iya, jadi baik Ibu ini, saya ini punya strategi begitu. Iya. Jadi ketika saya melakukan proses pembelajaran nanti ini, saya itu mau pakai alat peraga. Jadi alat peraga itu saya pakai kelereng atau karet gelang begitu. Dengan cara itu anak-anak itu mudah sekali, mereka akan cepat untuk paham ini cara menghitung perkalian seperti itu Ibu. Iya. Apalagi itu kelereng, karet, gelang sebagai alat peraga itu menjadi alat permainan mereka. Iya, betul Memudahkan mereka untuk mengenal konsep perkalian. Iya. Jadi dari strategi ini tadi alat peraga yang ibu gunakan, kira-kira yang paling cepat lagi untuk mereka bisa memahami konsep perkalian Iya, karena ya seperti tadi itu anak-anak itu lebih suka untuk bermain pakai kelereng. Jadi saya pakai ini metode itu, alat peraga kelereng. Iya. Itu. Luar biasa. Iya. Jadi alat peraga yang lebih spesifik lagi menggunakan ini kelereng. Iya. Oke. Kemudian kira-kira bagaimana komitmen ibu nanti dalam meningkatkan pemahaman anak-anak ini dengan menggunakan alat peraga tadi? Ya, komitmen saya itu anak-anak itu harus bisa, begitu ya. Mereka itu harus bisa dan saya harus terapkan di dalam kelas itu. Iya. Itu yang menjadi komitmen. Oke. Jadi terapkan di dalam kelas dalam proses pembelajaran. Iya. Kira-kira rencana ibu ke depan ini penerapan menggunakan alat peraga ini rencananya ibu ini kapan? Ya, kebetulan besok ini saya punya jam matematika di kelas 7A. Di jam ketiga saya langsung terapkan strategi ini. Iya. Begitu. Ya, ibu luar biasa sekali. Jadi ibu sudah mau menyerahkan besok ya langsung pada proses pembelajaran di kelas.
Oke Ibu, kita sudah sampai di akhir pembicaraan ini. Ibu sudah menemukan solusi. Nah, pertanyaan saya ini terakhir Ibu. Kira-kira dari proses percakapan kita tadi ini, hal baik apa yang Ibu dapatkan? Iya. Jadi hal baik yang saya dapatkan selama proses percakapan kita, yang pertama itu saya sangat senang sekali. Karena dari permasalahan yang saya alami, yang membuat saya galau, saya sudah bisa menemukan solusi. Dan itu juga tidak terlepas dari pertanyaan Ibu Yeni kepada saya. Jadi apa yang menjadi permasalahan saya itu, saya sudah bisa temukan dia punya solusi begitu. Oke Ibu. Nah, selamat sukses ya Ibu. Jadi nanti setelah Ibu menerapkan ini di kelas besok, di kelas 2, sekiranya Ibu masih menemukan kendala, nanti boleh toh Ibu datang lagi ke saya, kita terus lagi melakukan diskusi terkait ini. Ya, terima kasih Ibu. Nanti besok kalau Ibu ada waktu di jam terakhir, kalau tidak sibuk, ya kita bisa berbincang-bincang Oke lagi. Ibu. Ya. Saya sangat bersedia untuk membantu. Ya. Selamat sukses Ibu. Ya, terima kasih Ibu Yeni. Selamat siang Ibu Ira. Oke, apa kabar setelah melakukan coaching? Baik-baik saja atau? Baik, kabar saya luar biasa. Oke, Ibu Yeni. Kita dalam percakapan pasca supervisi. Bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan coaching? Oke. Perasaan saya tadi ketika sudah melakukan coaching, saya merasa sangat luar biasa senang bahwa saya ternyata bisa membantu rekan-rekan yang lain, rekan sesama CGP, yaitu dalam rangka melakukan proses coaching, di mana di sana saya sudah sebagai coach, saya sudah mampu menuntun coaching untuk mengembangkan potensinya, memaksimalkan kompetensinya, sehingga coach sendiri dapat menemukan solusi dari masalah yang dihadapi. Oke, baik. Ibu ini, bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya terhadap tadi proses coaching yang Ibu ini lakukan? Ya boleh sekali Ibu, itu menjadi catatan untuk saya, sekiranya hal itu dapat memperbaiki proses coaching nanti. Baik. Ibu Yeni, tadi saya lihat Ibu Yeni sudah dengan sangat baik menggunakan alur tirta, kemudian menerapkan prinsip coaching. Ibu Yeni sudah melakukan kemitraan, kemudian menggali ide, mengembangkan potensi, sehingga tadi saya lihat coaching yang ibu coaching itu dia sangat nyaman, kemudian dengan sangat nyaman dia bisa menemukan permasalahan yang dihadapi. Jadi kacau balau yang dihadapi ternyata dia bisa menemukan sendiri jalan keluarnya tadi itu. Ibu Yeni, apa kompetensi apa lagi yang Ibu ingin kembangkan setelah ini? Oke, jadi tadi saya itu maunya kompetensi yang ingin saya kembangkan ini bagaimana saya sebagai coach dapat membuat pertanyaan yang berbobot, sehingga dari pertanyaan-pertanyaan berbobot itu mampu menggali lebih dalam potensi dari coach itu sendiri, sehingga mampu menemukan solusi dari masalah yang dihadapi. Dan saya juga mungkin nanti akan lebih berupaya lagi untuk pada kompetensi yang lain, yaitu presence, hadir seutuhnya. Bagaimana saya sebagai coach dapat hadir secara utuh dalam coaching menemukan solusi yang dari masalah yang dihadapi. Oke, baik. Apa harapan Ibu Yeni setelah proses coaching ini dan kita sudah melakukan prasupervisi, coaching, kemudian ada percakapan pasca supervisi ini? Oke, jadi harapan saya ini yang pertama pada diri saya sendiri dulu, bahwa dalam proses coaching ini saya berharap saya sendiri dapat meningkatkan kompetensi saya, kemudian dapat menginternalisasi prinsip coaching, sehingga ketika saya melakukan coaching dengan coaching, entah siapapun coaching nanti ke depan,
saya mampu melakukan coaching dengan lebih baik lagi, dengan luar biasa lagi. Kemudian harapan kepada coach yaitu lewat proses coaching, coach sendiri dapat memaksimalkan potensinya sendiri untuk menemukan solusi. Demikian Ibu harapan saya. Baik, kita aminkan semua hal-hal baik yang menjadi harapannya Ibu Yeni. Semoga kedepannya Ibu Yeni bisa menjadi coach yang luar biasa, dapat membantu rekan sejawat, anak-anak didik. Semoga selalu sukses ke depannya Ibu Yeni. Terima kasih. Mari bergerak bersama guru penggerak. Baik, selamat siang Ibu Ira. Selamat siang Ibu Christine. Ya, Ibu Ira, apa kabar? Puji Tuhan, sehat Ibu Christine. Oh ya, amin ya. Semoga kita selalu sehat. Jadi baik Ibu Ira, sebelum kita memulai proses coaching untuk supervisi akademik, ya di sini saya berperan sebagai pengamat atau observer yang akan melihat proses coaching Ibu dengan si coaching. Ya, namun Ibu sebelum memulai percakapan ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait dengan rubrik penilaian observasi saya. Jadi untuk rubrik penilaian dari saya itu saya harapkan dalam proses percakapan nantinya Ibu sudah memiliki itu prinsip coach. Yang pertama itu kemitraan, yang kedua proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Ya, dan tentunya juga Ibu Ira juga sudah memiliki kompetensi inti dari coaching, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot tentunya dengan teknik rasa. Dan ketika melakukan coaching, jangan lupa Ibu terapkan alur cerita ya. Jadi itu rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan untuk mengamati bagaimana Ibu bisa melakukan proses coaching. Ya, bisa dipahami ya Ibu Ira ya. Jadi baik, kalau begitu sebelum memulai proses coaching, ya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Yang pertama itu, kira-kira kompetensi coaching yang mana yang Ibu ingin kembangkan dalam proses percakapan nanti? Jadi saya ingin Ibu membantu saya mengembangkan kompetensi menunjukkan bobot dan kehadiran penuh. Jadi mengajukan pertanyaan berbobot dan kehadiran penuh. Ya, jadi betul sekali. Jadi untuk pertanyaan terakhir perihal indikator dari ketercapaian yang Ibu ingin lakukan tadi ini ya dalam proses percakapan nanti. Kira-kira apa yang Ibu akan lakukan dalam proses mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot? Yang akan saya lakukan, saya ingin menggali potensi coach saya, kemudian menuntun dia untuk mengembangkan potensinya, sehingga dengan demikian coach saya dapat menemukan solusi atau jalan keluar dari permasalahan yang sedang dihadapinya. Jadi betul sekali Ibu, itu sekaligus menjadi harapan Ibu ya. Ya, jadi baik Ibu, selamat melakukan coaching, sukses terus. Ya. Amin, terima kasih ya, Ibu. sama-sama. Selamat siang Ibu Yeni, apa kabar? Selamat siang Ibu Ira. Kabar saya sedikit baik Ibu. Aduh, baik, hanya sedikit saja. Bagaimana? Saya lihat memang ada berbeda hari ini. Apa yang terjadi? Ada yang bisa dibantu? Iya Ibu, saya sedikit ada masalah ini Ibu di kelas. Jadi saya mau cerita sedikit Ibu ini karena saya ingin menerapkan pembelajaran diferensiasi di kelas ini dengan lebih baik lagi Ibu. Itu supaya nanti kira-kira saya mendapatkan solusi bagaimana keinginan saya yang bisa tercapai.
Jadi Ibu Yeni ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan baik secara baik dalam kelas. Begitu Ibu Yeni? Kemudian apa yang menjadi kesulitan, apa yang menjadi permasalahan, kegalauan dari itu? Jadi di kelas ini ketika menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, ternyata saya menemukan anak-anak ini yang dari awal semester mereka punya minat dan gaya belajar itu, misalnya mereka kinestetik, ternyata pada saat ini mereka punya minat dan gaya belajar itu mulai berubah. Kemudian akhirnya saya berpikir apa mereka bisa berubah seperti itu, apakah proses pembelajaran yang ada masalah kok atau bagaimana seperti itu. Oke, apa sebenarnya gambaran ideal yang Ibu inginkan terjadi di dalam kelas? Iya, Ibu. Jadi gambaran ideal itu dalam proses pembelajaran berdiferensiasi, terkhusus untuk minat dan gaya belajar ini, saya maunya pada setiap pertemuan itu anak-anak sesuai dengan ekspektasi saya, yaitu misalnya kalau mereka gaya belajar visual, ya sudah mereka di gaya belajar visual. Tapi ternyata kenyataannya tidak seperti itu di dalam kelas. Kondisi ideal tadi tidak seperti itu yang saya harapkan. Oke, ada di level berapa mereka saat ini kalau berdasarkan gambaran kondisi ideal Ibu Yeni dari 1 sampai 10? Ya, mungkin kisaran level 5 lah ada seperti itu, Ibu. Karena saya melihat ini anak-anak macam susah sekali untuk saya bisa amati begitu dalam proses pembelajaran. Nanti tiba-tiba mereka tadi yang awalnya mereka visual, tiba-tiba kinestetik, bisa agak susah untuk melakukan asesmen nanti. Oh ya. Kira-kira dengan keadaan anak-anak berada di level yang seperti itu, dengan kondisi ideal yang sudah Ibu sampaikan, apa kira-kira yang bisa membuat Ibu, atau langkah apa yang bisa Ibu ambil supaya anak-anak ini bisa sampai ke kondisi ideal itu? Iya, Ibu. Jadi asesmen awal yang saya lakukan di anak-anak ini kan saya lakukan dari awal semester. Asesmen awal ini berguna untuk saya memetakan minat dan gaya belajar mereka. Jadi karena terjadi perubahan, saya melihat saya akan melakukan perubahan juga pada setiap asesmen, yaitu di mana asesmen awal ini saya akan lakukan pada setiap kali pertemuan dengan menyesuaikan pada setiap materi yang akan saya sajikan. Karena ternyata dari hasil pengamatan saya, pada setiap materi itu anak-anak itu berbeda minat dan gaya belajar mereka. Jadi dalam pemikiran saya akan melakukan asesmen awal pada setiap kali pertemuan. Oke, Ibu. Jadi setelah tadi permasalahan terjadi itu karena perubahan gaya belajar, karena yang Ibu ketahui dari asesmen di awal. Kemudian perubahan asesmennya adalah melakukan asesmen di awal pembelajaran, kemudian dan menyesuaikan materi. Jika menerapkan itu, harapan Ibu anak-anak akan maju ke level yang keberapa ini? Jadi harapan saya dengan menerapkan tadi ini melakukan asesmen awal pada setiap kali pertemuan, harapan saya sekiranya mereka bisa sampai pada adalah level 8 begitu, paling tidak itu harapan saya, sehingga memungkinkan proses pembelajaran berdiferensiasi di kelas itu dapat berjalan dengan baik. Kemudian Ibu, kekuatan apa yang dimiliki? Siapa orang-orang yang atau pihak-pihak mana yang bisa membantu Ibu melakukan itu? Jadi pihak yang ikut membantu saya tentunya ya secara tidak langsung Ibu sendiri sebagai coach, kemudian ada rekan-rekan sejawat, kemudian dari pihak yang lain lagi siswa, terutama siswa yang menjadi objek pembelajaran, subjek pembelajaran, kemudian secara tidak langsung juga kepala sekolah, apalagi dalam rangka proses observasi kelas nanti yang akan datang. Oke, baik, Ibu Yeni, saya melihat Ibu Yeni sudah menemukan sendiri apa yang harus dilakukan. Sepertinya jalan sudah terbuka untuk Ibu Yeni
kapan pelaksanaannya? Tadi Ibu ini bilang akan melakukan perubahan asesmen dengan asesmen di awal pelajaran. Kapan itu akan dilakukan? Ya, saya akan melakukan asesmen awal pada setiap pertemuan itu rencananya nanti pada proses observasi kelas yang akan dilakukan oleh mama kepala sekolah, bisa juga guru senior. Karena observasi ini biasa dilakukan pada setiap awal semester. Jadi rencananya nanti pada pertemuan di kelas 8 akan saya lakukan asesmen awal pada setiap pertemuan. Baik, kita semua berharap semua langkah-langkah yang Ibu Yeni ambil boleh menjadi sesuatu yang paling baik untuk Ibu Yeni, untuk anak-anak didik, supaya anak-anak didik bisa sampai di kondisi ideal yang Ibu Yeni harapkan. Oke. Semoga dengan begini, dengan melakukan komunikasi seperti ini, kita dapat saling membantu untuk saling menemukan jalan keluar ya Ibu Yeni ya. Oke. Bagaimana perasaan Ibu Yeni setelah hari ini kita berbincang-bincang? Ibu, ternyata ketika kita melakukan diskusi tadi dari saya sedikit merasakan kelegaan, di mana ternyata dari pertanyaan Ibu tadi mampu menggali potensi saya sendiri. Kok saya bisa menemukan solusi dari masalah yang saya hadapi. Itu yang begitu luar biasa dalam proses diskusi tadi Ibu, dan saya berterima kasih Ibu sudah membantu saya sehingga saya dapat menemukan solusi dari masalah yang saya hadapi. Baik, saya berharap jika sudah melakukan proses perbaikan tadi, sudah melakukan perubahan, mungkin Ibu berbagi hasil baik yang datang dari anak-anak atau proses yang sudah Ibu lakukan supaya bisa menjadi praktik baik juga untuk saya bisa juga menilai sudah sejauh ini membawa hasil. Iya Ibu, pasti Ibu nanti ketika saya mendapatkan hal-hal baik, bahkan hal-hal yang di luar, saya tetap berbagi dengan Ibu. Siap. Mungkin demikian Ibu Yeni, kita bisa lanjutkan aktivitas. Terima kasih. Sama-sama. Selamat siang Ibu Ira. Selamat siang Ibu Christine. Bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan coaching tadi ini? Luar biasa, saya gembira hari ini karena saya bisa melihat bagaimana coach saya berproses untuk menemukan jalan keluar untuk solusinya. Ya betul sekali ya Ibu Ira ya. Jadi tadi ketika Ibu Ira sudah melakukan proses coaching, saya mengamati proses percakapan Ibu Ira dengan coach dan sangat bagus. Saya mohon izin, ada beberapa catatan yang saya juga harus sampaikan. Boleh Ibu Ira? Ibu Christine. Iya. Jadi baik Ibu Ira, jadi yang Ibu sampaikan tadi sudah sesuai dengan catatan saya, dan yang paling penting sekali itu yang saya amati waktu Ibu Ira melakukan coaching itu sudah menerapkan alur tirta, dan memang itu sangat-sangat bagus dan luar biasa sekali. Secara gambaran umum Ibu sudah melaksanakan proses coaching dengan sangat baik. Namun ada beberapa yang saya juga ingin tanyakan kepada Ibu. Ya, yang pertama itu dari proses coaching tadi yang sudah berjalan, kira-kira nih kompetensi apa lagi yang Ibu Ira ingin untuk kembangkan lagi nanti? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu mendengarkan aktif. Ketika mengembangkan itu, saya berharap saya punya kompetensi itu yang cukup mumpuni untuk itu, supaya saya boleh mendengarkan coach saya, kemudian saya boleh berproses secara kreatif, kemudian saya bisa menggali juga ide-ide yang ada di coach saya dengan baik. Ya, jadi betul sekali. Jadi mendengarkan aktif itu ya itu sangat bagus, dan memang itu juga hal yang sangat penting ya. Jadi bagus Ibu Ira. Kira-kira
harapan Ibu Ira setelah melakukan coaching apa lagi? Harapan saya secara pribadi, saya semakin baik dalam proses coaching. Saya bisa menjadi coach yang baik, yang betul-betul sudah menerapkan tadi tiga prinsip coaching. Saya berharap saya sudah mampu menguasai itu semua. Kemudian itu untuk saya secara pribadi. Kemudian saya berharap kedepannya siapapun yang menjadi coach saya dapat saya tuntun dengan baik supaya dia bisa menggali potensinya. Kemudian dengan tuntunan saya dia dapat menemukan solusi untuk permasalahan yang dihadapi. Iya, jadi baik Ibu Ira, apa yang menjadi harapan Ibu Ira itu sangat luar biasa sekali. Semoga kedepannya Ibu Ira menjadi menjadi coach yang sangat luar biasa dan bisa menemukan permasalahan dari siapapun yang minta untuk di coaching. Ya, terima kasih Ibu Ira. Terima kasih banyak Ibu Kristi. Sama-sama.